Baik, terima kasih untuk ibu-ibu kelompok rahmat. Kita bisa melaksanakan pertemuan kembali pada hari ini dalam pertemuan kita P2K2. Bagaimana ibu-ibu, sehat? Sehat. Biar semangat dulu, kita kasih yel-yel dulu. Bisa nggak ibu-ibu? Boleh tidak? Kalau saya katakan mana semangatnya, ini dia ya. Untuk kita tangannya ke depan ya. Ini dia. Kalau bisa dua-dua. Oke, 1, 2, 3. Mana semangatnya ibu-ibu? Ini ya. Iya, sekali lagi. Mana semangatnya ibu-ibu? Ini ya. Iya. Ya jangan dulu buyar kemana-mana pikiran kita ya. Baik, ibu-ibu. Terima kasih telah hadir di pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih undangan ketua kelompok juga dan kesediaan rumah ini untuk dijadikan tempat pertemuan. Sesi kita hari ini, materi kita yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, ibu-ibu, apa tujuan kita melaksanakan pertemuan ini? Kenapa ini materi kita? Supaya ibu-ibu paham apa itu hak-hak anak, kemudian apa sih itu anak, baru bagaimana kekerasan terhadap anak itu. Ya, kita harus tahu ini, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk di dalam kandungan ibunya. Ya, nah. Lebih jelasnya itu dirunut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014. Itulah yang sering kita gunakan dalam hal kasus-kasus perlindungan anak, ibu-ibu. Nah, di sini dijelaskan ya, ini dia yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya agak geser ke sini ya. Nah, hak anak adalah ini hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi tidak bisa dilanggar oleh siapapun, baik kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengasuh daripada seorang anak itu. Ya. Bisa juga dilihat di buku pintarnya ibu-ibu, halaman 6, nomor halaman 6. Di situ sudah disampaikan pengertian hak anak. Ya. Ibu-ibu, ada pengelompokan klaster hak anak. Itu di sebelah halaman berapa? Halaman 7. Iya, halaman 7 ya. Di halaman 7 itu dia yang 4 itu. Kalau di sini di gambar saya ada 5. Tapi yang lebih paham itu ada yang 4 itu. Nah, apa yang pertama ibu-ibu? Hak hidup. Hak hidup. Kira-kira hak hidup itu apa contohnya yang ibu-ibu ketahui? Memberi kesehatan, imunisasi. Itu ya ibu-ibu. Nah, artinya bagaimana untuk keberlangsungan hidupnya, itulah yang akan kita berikan kepada seorang anak. Yang kedua apa? Hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang. Apa contoh dasarnya? Kasih sayang. Pendidikan itu yang paling utama ya. Itu bagian daripada tumbuh kembang. Apa Bu? Motivasi. Ada dorongan yang diberikan kepada si anak. Itu ya. Yang ketiga apa? Hak perlindungan, hak untuk dilindungi. Bagaimana dia dilindungi dari kekerasan, dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, dipukuli orang, ya, psikis juga. Yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Kira-kira apa hak untuk berpartisipasi untuk anak ini? Iya. Terima kasih Bu Zana. Artinya kita mendengar pendapat daripada anak. Jangan semaunya kita saja untuk menyuruh dia sekolah di mana yang kita inginkan. Ya. Nah itu dia 4 kelompok hak anak. Jadi hak anak ini supaya ada hak hidup, kemudian ada hak tumbuh kembang, kemudian ada hak perlindungan, kemudian terakhir hak partisipasi. Contoh-contoh yang lebih konkretnya ada di lembaran di dinding saya ini. Nah, ini dia. 31 hak anak. Bermain, berkreasi, berpartisipasi, dan seterusnya.
memberikan HP untuk bermain game itu bagian hak anak untuk bermain tidak? Ya. Tidak ya. Kenapa Ibu? Bisa rusak belajar kita. Merusak masa belajarnya. Jadi bermain yang disampaikan di sini seperti apa hak bermain yang kita berikan kepada anak? Misalnya main bola. Ya, bermain dengan anak-anak seusianya, dia punya dia bisa berinteraksi ya dengan anak-anak sekelilingnya. Jadi diberikan kebijakan juga kepada orang tua dalam hal mendidik anaknya, walaupun kita memberi hak tapi dengan penuh dengan edukasi yang mendidik. Itu ya ibu-ibu soal hak-hak anak tadi. Ibu-ibu sudah memahami dan bahwa hak-hak mereka ini memang harus kita penuhi dengan pertimbangan tadi adalah jangan juga kita membuat mereka menjadi merasa manja dan tidak bisa mandiri ke depannya ya. Nah, ibu-ibu setelah kita masuk kepada hak-hak anak, namun kan banyak pastinya orang tua yang merasa ketika dia mendidik anaknya, ketika dia mengasuh anaknya, ada hal-hal yang dianggapnya adalah hal yang wajar dilakukannya. Apa kira-kira biasanya di rumah ketika anak tidak menurut, kita lalu memarahi dia ya, kita lalu memukuli dia, tanpa sengaja kita langsung menjewer dia, kita langsung memukul pakai tangan atau juga bisa pakai alat kayu atau segala macam. Itu karena emosional yang kita lakukan sesaat itu. Baru setelah itu kita habis itu kita menyesal ya. Nah, makanya ini pembahasan kita ke situ, pencegahan kekerasan, perlakuan salah itu tadi. Nah, perlakuan salah ibu-ibu adalah sesuatu yang dianggap orang tua itu adalah hal yang wajar dilakukannya kepada anaknya. Nah, itu memang wajar, dia sudah melakukan kesalahan, saya harus pukul dia, kalau tidak maka dia akan mengulangi kesalahan yang serupa ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kekerasan. Beda ya, ada kekerasan, ada perlakuan salah. Ini kekerasan, kemudian ada perlakuan salah. Kalau kekerasan itu adalah perbuatan yang disengaja, memang dia mau memukuli tanpa sebab anak itu, dan bukan hanya daripada orang tua, bisa saja tetangga, bisa orang lain memukuli anak kita ya. Kalau perlakuan salah lebih kepada orang tua yang sering melakukan itu perbedaan ya, kekerasan kemudian perlakuan. Persamaannya apa ibu-ibu? Persamaannya sama-sama membuat anak menderita, membuat kerugian terhadap anak, baik fisik, baik psikis, itu yang akan terjadi kepada anak. Nah, ibu-ibu, saya akan coba bagikan beberapa gambar ini. Ibu Lisma, apa gambarnya Bu? Memberikan contoh yang baik. Itu kan yang di depan itu anak, seorang anak yang sedang mengerjakan tugas, yaitu kan disuruh ibu. Kemudian apa kata ibunya? Apa? Pendapat membahas. Kira-kira kalau seorang ibu guru mengatakan itu apa? Memuji atau sedang memarahi? Memuji anak ya. Kira-kira itu perlakuan baik atau tidak? Baik ya. Kenapa? Itu tadi kita sudah katakan di partisipasi tadi ya, hak anak berpartisipasi adalah mendengar pendapat anak lalu kita berikan pujian setelah itu ya. Ibu Yusna, itu apa? Itu apa kira-kira gambarnya? Ibu yang marah kepada anaknya, itu perlakuan yang benar atau perlakuan yang salah? Kenapa salah? Karena naik emosinya, makanya dia memukul anak itu. Iya, terima kasih Bu Yusna. Kita kasih tepuk tangan dulu Ibu Yusna. Biar tepuk tangan kita sama Ibu Nuri kan, kita tanyakan dulu. Kira-kira melihat ini Ibu Nuri, apa kira-kira yang terdampak kepada anak itu? Apa kerugian atau apa kesakitan yang dirasakan anak ini? Di mana kira-kira? Sebelah mana berarti? Berarti lengannya sebelah kiri ya. Nah, ini ada bentuk gambar, walaupun gambar sederhana yang saya berikan ini. Kita coba tandai satu-satu ya. Kita coba tandai. Yang pertama tadi lengan sebelah kiri. Berarti di sini kira-kira ya. Oke.
Selain itu apa lagi yang sakit kira-kira Ibu? Hatinya lah. Hatinya. Kenapa hatinya? Iya, pasti ada rasa sakit hati yang terjadi ya. Berarti kita masuk ke hatinya. Benar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu berdua ini. Iya, yang dapat tepuk tangan. Benar, memang. Jadi biasanya orang melihat dari luarnya aja. Rupanya ada tadi Ibu mengatakan hatinya, betul. Ibu Ida kira-kira apa Bu? Yang mana yang sakit terhadap anak ini? Pinggulna. Pinggulna. Sebelah. Nah, telinga sebelah kiri. Kita tempel. Baru hatinya sakit lagi enggak? Sakit. Sakit ya. Ini ya. Ngomong aja udah sakit hati. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, ibu-ibu, itu tadi ada 2 contoh perilaku dan kita sudah ketahui ini sudah 3 bagian di tubuhnya. Kira-kira ibu-ibu ada nggak di dalam tubuh seorang anak atau seorang manusia yang tidak tersakiti ketika ada seseorang melakukan kekerasan? Misalnya, kita apa-apa aja panggil tubuh ini. Mata bisa nggak? Kena, bisa. Kemudian hidung, ini nggak ada hidungnya memang. Hidung bisa kan? Mulutnya, lehernya, sampai ke kakinya, bisa kan? Artinya memang hampir seluruh, bukan hampir, seluruh bagian daripada tubuh ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tidak terlihat tadi adalah hatinya, bisa menjadi dampak daripada kekerasan terhadap anak itu. Nah itu dia ibu-ibu yang perlu kita sadari bahwa memang bagaimana kalau kita melakukan kekerasan kepada anak, semua rentan terhadap resiko daripada kekerasan itu. Jadi ibu-ibu, kita sudah memahami itu di pertemuan kita hari ini, kita sudah dapat ilmunya, maka lakukanlah itu di rumah tangga untuk memberikan hak-hak mereka. Dengan tadi adalah ada juga kebijaksanaan daripada kita dalam memberikan hak-hak mereka. Yang kedua adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak apabila mereka sudah mendapatkan kekerasan-kekerasan, baik itu fisik, baik itu psikis, baik itu penelantaran, apalagi yang lebih rentan hari ini adalah seksual, ya, perlakuan seksual, kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kita buat paduan suara terkeren di dunia dengan latihan hanya 1 kali. Jadi aku tahu lagi Didian, aku bisa dan kulakukan goyang-goyang. Aku ikut semangat itu, nah. Yang tidak tahu tidak boleh pulang. Sudah bisa, kita mulai. Iya, kita nyanyikan aku tahu, aku bisa dan kulakukan. 1, 2, 3. Aku tahu, aku bisa dan kulakukan. Aku tahu, aku bisa dan kulakukan. Aku tahu, aku bisa. Tahu aku bisa, aku tahu aku bisa dan kulakukan. Umur kan? Iya. Masuk ke duluan itu deh. Pencegahan perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak, bisa kita gunakan ilmu ini dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam melindungi anak-anak kita. Tepuk tangan dong.